Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video dengan tema dalam Islam ada ilmu rahasia yang tidak boleh disebarkan. Perlu diketahui umat Islam itu ada tingkatannya. Tingkatan muslim, mukmin, ihsan. Untuk mengetahuinya Anda bisa simak pada video sebelumnya. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 132. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Di dalam surat Al-Maidah ayat 101 Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun." Jadi dengan adanya firman Allah yang tadi, kita itu dilarang menanyakan suatu hal yang kita tidak mampu memahaminya. Kalau misalkan memaksakan, maka hal itu akan menyulitkan kita. Karena Nabi Muhammad SAW itu memberikan ilmu, menyesuaikan makomnya, menyesuaikan kedudukan seorang, menyesuaikan kemampuannya. Karena Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah itu dengan sifat kebijaksanaan. Nabi itu dianjurkan berbuat sesuai kedudukan, begitupun kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 135. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Nah, Nabi Muhammad dianjurkan berbuat sesuai kedudukan, sesuai kemampuan. Begitupun kita. Jangan menanyakan sesuatu yang sulit, lalu akan membuat kita binasa. Ya, dan kalau orang tidak berbuat menurut kedudukan, itu disebut orang zalim, melampaui batas, melanggar syariat, dan orang seperti itu nanti tidak akan beruntung. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Biarkanlah apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena banyak bertanya dan menyelisihi Nabi mereka. Jika aku melarang dari sesuatu, maka jauhilah. Dan jika aku memerintahkan pada sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian." Pada hadis yang tadi disebutkan bahwa orang sebelum kita telah binasa karena banyak bertanya. Itu karena menanyakan suatu hal yang tidak mampu dipahami, memaksakan kehendaknya kepada Nabi, padahal Nabi itu telah berbuat bijaksana, memberikan ilmu sesuai kemampuannya. Nah, kalau misalkan kita memaksakan menanyakan suatu hal yang kita tidak mampu kepada Nabi, misalkan Nabi itu masih hidup, maka itu disebut menyelisihi Nabi, menentang Nabi. Nabi sudah berbuat dengan sifat kebijaksanaan Allah. Kalau melarang dari suatu, maka disuruh dijauhi. Dan jika Nabi memerintahkan suatu, maka lakukan sesuai kemampuan. Kalau Nabi tidak berbuat sesuai kedudukannya, misalkan memberikan ilmu yang tidak sesuai dengan kemampuan seseorang, maka itu bertentangan dengan sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau bersabda, "Dan orang yang meletakkan ilmu kepada yang bukan ahlinya adalah seperti mengalungkan babi dengan mutiara, intan, dan emas." Itu adalah perumpamaan bahwa kalau misalkan seorang itu memberikan ilmu yang tinggi nilainya di sisi Allah, yang sulit dipahami kebanyakan orang, dipaksakan kepada orang awam tersebut, itu ibarat memberikan suatu dengan cara yang mubazir. Karena apa? Ilmu itu tidak dimengerti. Sehingga kita akhirnya nyambung dengan pernyataan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang wali Allah yang memiliki kitab Al-Hikam. Di dalam kitab tersebut beliau berkata, menjawab semua yang ditanyakan adalah tanda kebodohan. Nah, ini berkaitan dengan video saya sebelumnya. Ada saudara kita komentar tentang hal itu, ternyata belum paham juga. Makanya ini supaya memperjelas ya. Padahal sudah ada saya berikan contohnya yang mudah. Misalkan anak balita belum mengerti kenapa seorang ibu itu bisa hamil. Itu tidak boleh kita menjelaskan secara terang benderang kepada balita. Ya, misalkan anak kecil bertanya, kenapa ibu bisa punya anak?
Kita tidak mungkin menjawabnya dengan pertanyaan orang dewasa, menjelaskan dengan gamblang, ya, seperti halnya kita mengajarkan kepada orang yang sudah mau masuk fase pernikahan. Nah, itu tidak boleh disampaikan. Nah, seperti itu contohnya, ada ilmu rahasia yang tidak boleh disampaikan kepada orang awam. Kalau misalkan orang itu selalu menjawab semua yang ditanyakan, itu disebut tanda kebodohan. Maksudnya, orang yang menjawab itu berarti tidak mengetahui kedudukan seseorang yang bertanya. Dia buta mata hati. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, itu berbuat sesuai kedudukan. Nah, seperti contohnya tentang penyakit. Nabi itu bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa. Maksudnya, orang awam tidak mengerti ilmu hakikat, itu dianjurkan untuk lari atau menghindari penyakit kusta yang menular. Sedangkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya, dalam hadis yang lain, beliau bersabda tidak ada penyakit menular. Nah, ini anjuran kepada orang lain yang mampu memahami ilmu hakikat, ilmu tentang kebenaran hakiki yang mengizinkan menular, ya, yang mengizinkan penyakit menular itu bisa menular kepada orang lain adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Penyakit itu ada yang diciptakan oleh Allah bersifat menular. Tapi penyakit menular itu menular kepada seorang itu atas izin Allah. Kalau tidak, maka tidak. Maka Nabi bersabda tidak ada penyakit menular, maksudnya tidak ada penyakit menular yang bisa menular dengan dirinya sendiri kecuali atas izin Allah. Nah, hadis ini tentang ilmu hakikat, ya, diajarkan kepada orang mampu. Sedangkan beliau sendiri yang awalnya itu tadi menganjurkan untuk lari dari penyakit kusta, beliau sendiri malah makan bersama orang kusta. Beliau itu di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dijelaskan, sesungguhnya Rasulullah SAW memegang tangan seorang penderita kusta, kemudian memasukkannya bersama tangan beliau ke dalam piring. Kemudian beliau mengatakan, makanlah dengan nama Allah, dengan percaya serta tawakal kepadanya. Nah, Allah memperjalankan beliau itu berbuat itu, ya, karena ada hikmahnya tentang kedudukan beliau. Beliau itu punya keimanan hakul yakin, ya, keimanannya dari Allah, ya, dan kemampuan mengimani beliau itu sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan kedudukan. Beliau berbuat sesuai kedudukan, maka tidak binasa. Beliau hakul yakin bahwa penyakit kusta yang menular itu tidak mungkin menular dengan dirinya sendiri kecuali atas izin dari Allah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang bisa memberi mudarat kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita yang imannya masih separuh-separuh, bisa binasa. Ya, sesuai dengan persangkaan nanti menular beneran. Nah, maka kita tidak boleh berbuat seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau kita memaksakan berbuat tidak sesuai dengan kedudukan kita, maka ingat surat Al-An'am ayat 135 tadi, ya, disebut zalim dan tidak akan beruntung. Nah, ada ancaman di situ. Itu tadi semua adalah gambaran sebagai muqaddimah penghantar. Ilmu rahasia yang dimasukkan dalam tema pada video ini berkaitan dengan ilmu hakikat yang diberikan kepada para wali. Seperti contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku menyimpan ilmu dari Rasulullah SAW pada dua wadah. Yang satu aku sebarkan dan sampaikan, yang satu lagi sekiranya aku sampaikan maka terputuslah tenggorokan ini. Hadis Sahih Al-Bukhari. Jadi beliau itu mendapatkan dua wadah ilmu. Nah, kalau di dalam kitab Al-Hikam itu disebutkan dua kantong ilmu. Yang satu kantong disebarkan kepada seluruh manusia, yang satu kantong lagi beliau simpan. Kalau misalkan satu kantong, ya, yang lain tentang ilmu rahasia yang sulit dipahami orang awam dan menengah itu diberikan kepada mereka, maka beliau nanti bisa dinyatakan kafir dan dihalalkan darahnya untuk dibunuh. Karena di dalam Islam itu hukumnya orang murtad, ya, yang disebut orang murtad itu boleh dibunuh. Nah, seperti yang disabdakan Nabi dalam hadis riwayat Al-Bukhari, beliau bersabda, siapa saja yang mengganti agamanya maka hendaklah kalian bunuh dia. Nah, ilmu hakikat itu adalah ilmu kebenaran hakiki, ilmu rahasia di alam lahut, yang mana hal itu diberikan kepada para kekasih Allah. Ilmu rahasia ketuhanan. Contoh ilmu rahasia ketuhanan tentang kemanunggalan rohani yang Allah sebutkan di dalam kitab Risalah Al-Ghausiyah. Allah berkata, siapa yang percaya dengannya sebelum mengalaminya sendiri, maka ia telah kafir. Untuk mengetahui penjabaran Al-Quran dan As-Sunnahnya, simak pada video berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.